Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal afadil wal mukarramin, hadirin Bapak jamaah semua yang dimuliakan Allah. Terbatas waktu dan banyaknya permasalahan yang harus saya sampaikan, mungkin kurang bijak kalau dalam mukaddimah saya sedikit memperpanjang. Namun yang jelas insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada seluruh yang hadir, dengan harapan semuanya mudah-mudahan mendapat barokah dari masyayikh seberdiri. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kesempatan kali ini ada tugas untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan masalah dzabihah, kurban, akikah dan khitan. Mungkin dari materi sebelumnya, tutor-tutor sebelumnya, ataupun yang akan menyampaikan di antara dari bab zakat, bab faraid, tentang haid dan nifas, juga termasuk dzabihah, tingkat kesulitannya mungkin sama, 1-2, karena berkaitan dengan hukum syariat. Cuman saya memandang dalam bab dzabihah, kalau menurut pandangan saya, penilaian saya, justru bebannya lebih berat ketimbang materi yang 3 lainnya. Masalahnya kenapa? Ini masalahnya, bercerita zakat yang kita bagi adalah benda mati, dzabihah tidak. Masalah faraid yang kita berikan kepada ahli waris juga benda mati, untuk dzabihah tidak. Masalah ini pasti ada darah benda mati, tapi dalam dzabihah justru nyawanya binatang yang akan kita yang kita matikan. Banyak yang cukup berat untuk dzabihah berat. Makanya tak heran hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan dzabihah ini, saya yakin dan husnudzan alumni Sidogiri, jangankan yang lulusan aliyah ataupun lulusan sanawiyah, lulusan ibtidaiyah Sidogiri sudah bisa dijamin kehalalnya dari hasil penyembelihannya. Karena apa? Karena sudah disinggung di situ, di ibtidaiyah sudah disinggung cara adabnya, kaifiyah, tata krama, caranya, rukun dan syaratnya cara menyembelih. Cuman beratnya mental yang harus ada bagi orang yang menyembelih itu dibutuhkan rasa kepercayaan diri yang luar biasa. Belum tentu orang yang sudah menguasai teori dalam kitab, caranya menyembelih sudah paham semua, tapi belum tentu di lapangan mau untuk menyembelih. Kita orang teko tak mangkel, belum tentu. Makanya cara untuk membuat orang itu begitu percaya diri untuk bisa nyembelih yang sulit. Bagaimana caranya? Ini perlu sharing bersama nanti ya. Jangan-jangan orang kiai kampung yang sudah paham kitab, pas untuk nyembelih ibadah Quran dan ibadah kurban tidak berani, ya kan? Maka tidak percaya diri, maka kalah dengan tukang jagal yang jarang sholat. Karena nanti perlu sharing bagaimana cara mempercayakan, menumbuhkan rasa percaya diri kepada orang-orang kiai yang sudah paham betul tentang masalah dzabihah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, titik tekannya dalam masalah dzabihah untuk bisa sah tidaknya hasil penyembelihan, halal tidaknya kita konsumsi, itu ada pada dua urat yang harus kita perhatikan. Itu adalah urat yang namanya hulkum dan mar'i. Hulkum dan mar'i, keduanya ini urat harus terpotong dengan cara istilah daf'ah ada. Makanya sebelum kita masuk terlalu jauh ke masalah dzabihah, kita terlebih dahulu harus mengenal, mengetahui, bahkan harus memahami betul tentang istilah-istilah yang ada pada dzabihah. Ada yang namanya daf'ah wahidah, ada istilah lagi yang namanya hayatul mustaqirah,
ada istilah lagi harkatul madbuh, ada istilah lagi yang namanya hayatun mustamirah. Itu keempat istilah dalam masalah lebih harus kita kuasai penuh itu sebelum kita melaksanakan yang namanya penyembelihan. Ada kasus waqi'ah yang terjadi belum nyampe 2 bulan dah, cuma bisa 1 bulan terjadi di lapangan. Ditelepon teman, "Tat, apa? Boleh sampai masuk beliau di kole?" Nggak bisa dia. Boleh sampai mereka beliau di kole. Udah pikir, cimat ya. Mereka beri kekuatan lelaki, cilaw di mati, di kole kan, hebat ya. Oh, gua kian tadi. Tapi saya belum bertanya alur ceritanya kok ada sapi tersembelih lagi, belum tanya ceritanya. Yang jelas pertanyaan seperti itu, Pak. Ustaz, boleh sapi semua sembelih dipilih, belum mantap. Katanya gitu. Terus kejadiannya seperti apa? Gini, seekor sapi besar, harganya belasan juta itu. Belum sampai 2 bulan kejadiannya, baru selesai. Sapi itu tidur di pulas. Itu bunyinya betul, sapi itu tidur betul. Di pemiliknya sapi itu dikiranya tidur biasa, dibangoni ya Pak, tetap tidur, dia tidur biasa. Ditarik dia tidak bangun, dipukul tetap tidur. Akhirnya panik, pemilik sapi yang panik. Aduh, sapi ini harganya belasan juta, nanti kalau mati begini seperti apa nantinya? Akhirnya tetangga dipanggil, kenapa sapi saya ini panik jadinya sudah ketimbang mati harus disembelih. Itu ada. Ya karena sudah gak ada gerakan sama sekali, cuma nafas terus biasa. Nafas sapi itu biasa, keluar masuk biasa. Cuma gerakan sama sekali ada, dipukul, disiram bahkan enggak mau gerak. Yang pemilik curiga, jangan-jangan sapi saya ini makan apa yang mungkin jadi penyebab sampai begini. Salah makan, mungkin belalang. Atau mungkin ada binatang, racun binatang yang masuk ke dalam tubuh sapi. Tambah panik, harus disembelih. Sudah, akhirnya sapi disembelih. Ya bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, disembelih. Pisau sudah masuk separuh ke leher sapi, buang sapi. Pisaunya itu ganti di leher sapi, bangun pas barangnya, pisaunya lepas, ya lari ke sapinya lagi. Makanya dia kontak, bagaimana ini? Kasus terjadi. Itu masuk kepada yang istilah yang mana? Hayatun mustaqirrah, apa hayatun mustamirrah, apa harkatul madbuh. Ini harus kita kuasai sebelum kita melangkah lebih jauh dalam masalah zabiah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan kejadian nyata di lapangan seperti itu, sikap kita harus jawab gimana? Kita yang ditanya oleh masyarakat. Saya jawab, ambil sapinya, robohkan lagi dan disembelih lagi. Saya yakin sapi itu bukan harkatul madbuh, tapi tetap namanya sapi hayatun mustaqirrah. Tandanya dari mana? Saya tanya, sapinya gimana? Biasa kan jalan. Kalau suara, ada suara tapi seperti itu. Artinya mungkin sudah sedikit hulkumnya sudah ada yang terluka. Bukus belum, jelas belum. Hulkum atau matinya. Terus caranya gimana? Itu robohkan disembelih lagi. Penentuan penyembelihannya tidak harus pada anggota yang sudah luka ataupun yang luka. Yang jelas harus untuk disembelih lagi, jangan sampai tunggu matinya. Untuk kematian tak cukup bertangan kan? Kalau boleh juta, pipes saja. Akhirnya disembelih lagi, ya dikonsumsi biasa. Itu terjadi di lapangan dan itu harus kita pahami betul tentang masalah zabiah. Dan dia yang tongkol kalau saya tanya benar yang tongkolnya dengar rezeki. Dapat sebagian ahli waris, bagi waris lu mau syur nih lagi. 10% lagi masuk ke petani itu hanya atas. Bagian tapi habis bandar oleh nak ada. Dia segi duduk. Ada apa deh? Besok hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kembali ke dalam materi yang berkenaan dengan masalah harkatul madbuh ataupun hayatun mustaqirrah ataupun daf'ah wahidah. Dalam penyembelihan masuk kategori
daf'atun wahidah. Daf'ah wahidah dianggap sah penyembelihannya manakala hulkum dan mar'i yang ada di leher binatang yang kita sembelih putus dalam daf'ah wahidah, satu kali potongan. Ingat, satu kali potongan dalam artian ini bukan berarti satu dorongan putus, tidak. Bukan begitu artinya daf'ah wahidah. Walaupun berkali-kali kita memutuskan leher, memutuskan hulkum dan mar'i ke depan, ke belakang, ke depan, itu tetap daf'ah wahidah asalkan posisi pisau yang kita gunakan tidak bergeser pada anggota leher binatang yang lainnya. Tetap diistilahkan daf'ah wahidah. Ya sulit Bapak hadirin jamaah ya untuk menyatakan satu dorongan dua urat sekaligus putus, sulit. Ya bukan tidak mungkin barangkali, tapi sulit karena posisinya tidak bertumpu tapi bergeser, berjejer antara sebelah sini dan sebelah sini. Yang jelas kita ke depan, di belakang ngangkat pisau kan. Apa yang ngangkat? Dia enggak, ini di depan masih nyentuh. Tiga di belakang, ini untuk apa? Untuk memutuskan ini keduanya. Bila antara hulkum dan mar'i putus, maka masih ada lagi urat dua kecil yang namanya wajdatain. Wajdatain gitu. Urat kecil yang di sini, ini hukumnya sunat untuk kita putus. Untuk apa hikmahnya? Agar binatang yang kita sembelih cepat mati. Itu masalahnya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, bila itu sudah terjadi, ya, sudah terjadi dalam masalah daf'ah wahidah, sudah kita pahami, maka kita tunggu yang namanya harkatul madlub. Ada, ya juga terjadi. Sering ini kita nyembelih ayam, kan? Yakin sudah putus hulkum dan marinya, yakin. Tapi kenapa kok kasih hidup? Banyak ini terjadi. Pagi kita sembelih, matinya kok tengah hari. Ada. Setiap ada, padahal hulkum dan mar'inya sudah terputus. Makanya terkadang ya kita waktu melaksanakan praktek di lapangan karena kurang menyesuaikan dengan ilmu yang ada di kitab, ya, itu kejadiannya. Kalau di kitab kita menyembelih binatang yang lehernya pendek, kan sedikit agak ke atas leher yang disembelih kan, bukan di bawah sini. Kalau unta karena lehernya panjang, leher sebelah bawah. Tapi kalau seperti ayam, sapi, kambing, kita sembelih sedikit agak ke atas, dekatnya kepala. Hikmahnya tujuannya apa? Dia biar lepas dekat kaki binatang yang kita sembelih. Kalau kita sembelih sebelah bawah, masih hidup jalan. Ya, unta sebelah bawah ya. Coba dikoreksi. Kalau unta lehernya panjang, mungkin leher bawah sebelah bawah. Coba dikoreksi nanti ya. Ada mungkin di sini ada. Di materi ada. Oke, siap. Sudah. Jadi ya. Untuk selanjutnya, terkadang gini juga. Kita yang ada di sudah tahu teori di kitab akan kita dapatkan di lapangan kadang tidak sesuai. Ada. Coba dalam istilah kita menyembelih binatang, anggap kambing ataupun sapi, Hapi itu harus diikat kakinya kecuali kaki yang sebelah kanan. Kan itu kan? Alasannya di kitab kita setari habiha agar supaya kaki bisa bergerak-gerakan. Kalau saya suruh nyembelih sementara kaki kanannya sapi tadi nggak berani saya. Nggak berani. Padahal itu teori dalam kitab harus seperti itu. Iya. Caranya gimana untuk menggadokkan antara teori kita di kitab dengan di lapangan yang sering kita akan kerjakan setiap menjelang ibadah kurban atau kita menyaksikan akikah. Jangankan tidak diikat, sudah diikat kakinya 4 jadikan 1, tumpang tinggi, masih ada tali lagi, ditumpah lagi atasnya, di lehernya tali masih diberi linggis yang dalam, bahkan diikat dengan pohon yang besar, itu pun masih bergerak. Bagaimana lagi kalau kakinya satu tidak diikat? Saya dapat itu nyembelih. Itu praktek teori yang ada di kita, tapi di lapangan tidak seperti itu. Makanya nanti saya ingin bersama
bagaimana caranya mempraktekkan teori yang di kitab dengan yang kita praktekkan di lapangan. Bagaimana caranya kaki tidak diikat ini yang kanan. Sampai sakit. Ya. Sampai sakit itu. Yang maksudnya yang Bisa orang tidak tahu tapi lah sakit lah. Bisa. Sampai tak boleh. Saya menyampaikan secara acak. Ya. Saya menyampaikan secara acak. Yang jelas dalam syarat dan rukun dzabihah harus ada orang yang menyembelih. Yang menyembelih harus punya keberanian syaratnya. Harus ada pekerjaan menyembelih dan harus ada alat untuk dibuat menyembelih dan ada binatang yang akan disembelih. Itu syaratnya, syarat rukun dalam masalah dzabihah. Yang saya sampaikan tadi, Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu untuk penyembelihan yang normal. Ada dzabihah yang cara normal, ada yang dzabihah yang lebih normal, bukan bahasa kitabnya lebih normal. Yang ada yang normal, ada yang tidak normal. Kalau yang saya sampaikan itu secara normal, ya, yang normal. Kalau yang tidak normal kita seperti ini. Apa maksudnya? Maksudnya dzabihah yang normal artinya binatang yang kita sembelih ada dalam kekuasaan kita. Bisa kita kuasai. Ya, artinya ya seperti sapi, kambing, ayam, itu berarti dzabihah yang normal. Ada juga dzabihah yang tidak normal, baik normal. Apa? Yaitu binatang yang tidak dalam kekuasaan kita, seperti binatang yang ada di angkasa burung atau yang ada di hutan liar, pancengan, rusa. Itu bagaimana cara menyembelihnya? Itu diatur dalam bab lain yang namanya berbuat syaitan. Ada yang menggunakan tembak, ada yang menggunakan jaring, ada yang menggunakan binatang seperti anjing, harimau, gagak, dan lain sebagainya. Tapi untuk praktik baru ya, yang berburu pakai binatang anjing umpamanya, anjingnya harus mu'allam betul. Tapi kalau anjing bawayan yang dirawat orang-orang belum masuk kategori mu'allam, masalahnya mu'allam yang sebatas sedikit saya baca dalam keterangan ini, mu'allam yang betul-betul ngerti. Ayo tangkap itu, tangkap. Setelah selesai, lepas. Itu namanya anjing yang mu'allam. Kalau di sini tangkap buat ya boleh kan? Masalahnya benar. Anjing yang dibuat kita memburu betul-betul paham ngerti, mu'allam betul menjaga pemburuan. Itulah cara menyembelihnya bagaimana, termasuk terang, asalkan mengena pada tubuh binatang yang ada dan membuat binatang itu mati. Itu namanya pemburuan yang juga halal kita makan. Itu penyebabnya namanya dzabihah yang tidak normal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, waktu sudah hampir habis. Ya. Berkaitan kembali dengan masalah dzabihah, hewan yang akan kita sembelih sunnahnya, tata caranya sekarang. Sapi ataupun kambing ataupun ayam yang kita sembelih dibaringkan di lambung sebelah kiri, dihadapkan ke kiblat. Orangnya pun yang menyembelih menghadap ke kiblat. Pisau betul-betul harus tajam supaya tidak ada rasa penyiksaan ikan ke binatang, agar supaya cepat sekali potong binatang itu sudah terputus yang namanya leher, kultur dan kedua. Insya Allah dengan cara ini, dengan cara kita berhati-hati masalah menguasai materi masalah dzabihah yang keempat tadi istilah, insya Allah dijamin kehalalannya dari apa yang kita kerjakan hasil penyembelihan kita, baik mulai dari ayam, kambing ataupun unta ataupun sapi sekalipun, insya Allah bisa dijamin kehalalannya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, langsung ke masalah kurban akikah sudah terbiasa. Kaitannya dengan dzabihah, tentang syarat rukunnya kurban dan akikah mungkin hampir sama. Langsung ke khitan. Khitan juga termasuk dalam materi dzabihah. Itu pun membunuh, menghilangkan benda yang hidup. Harus punya keberanian total itu. Tak sembarang dokter spesialis jantung mau khitan orang, tak mungkin berani.
Tidak sembarang orang bisa untuk memotong khitan yang namanya asunat anak yang berbeda. Dalam masalah hukum khitan untuk laki-laki wajib, untuk perempuan sunnah. Kenapa laki-laki wajib dia khitan? Itu kaitannya dengan masalah najis. Anak yang belum dia khitan, selama orang itu belum dia khitan, maka di ujung dari kemaluannya anak itu dalam kasyafahnya itu masih tersimpan yang namanya najis. Makanya kalau ada bayi laki-laki meninggal itu dia khitan, katanya ulama, imam siapa? Romdita, lupa saya, haram disolat. Anak laki-laki meninggal sementara belum dia khitan, mau disolatkan mampu enggak, boleh disolat, dia haram. Kenapa? Di ujung kemaluannya anak itu masih tersimpan yang namanya najis. Kalau maksa keluarga untuk disolati, masyarakat maksa untuk disolati, kalau tidak disolati akan menjadi fitnah, kubir sama imam tidak disolati, banyak terjadi itu. Nah, solusinya adalah mayit itu harus kita air sebagai pengganti dari yang namanya kemaluan yang masih najis. Manakala sudah ditayamumi, maka boleh mayit kecil yang punya khitan boleh duduk disolat. Makanya untuk laki-laki hukumnya berkhitan wajib karena kaitannya dengan masalah najis yang ada di tubuh kemaluan anak laki-laki. Yang terakhir, khitan untuk perempuan sunnah, tidak wajib. Hanya sunnah dan ada najis, cuma menyimpan nikmat ya. Dan ada cuma praktiknya yang sulit ini. Kalau belajar enak kan? Tapi enak ambil ujungnya, potong gunting serat. Tapi jangan terlalu ke bawah. Kalau ke bawah habis kaki badannya itu, obat sulamannya itu laki-laki. Tapi kalau perempuan tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Kalau perempuan prakteknya gimana? Itu yang saya nggak tahu dan prakteknya itu perempuan apa dipotong minyak gimana yang jelas ada apa gitu. Apa? Binder itu seperti kira ayam jago gitu. Dia sudah tahu semua mungkin habis itu menyampaikan itu yang dipotong. Kenapa itu sunat? Tidak wajib pak. Kalau dia wajib tidak wajib bersunat. Itu alasannya di kitab itu apa? Liziyadatin ni'mah yang terjemah waduh. Liziyadatin ni'mah yang terjemah akhirnya mereka yang mereka kais tidak terkena. Nah pada foto biar nyawa coba matamu nikmat itu nampur. Hanya itu alasannya. Makanya hukumnya Pak dasar pada nikmat mungkin tidak dipotong dulu. Dipotong sekarang jadi. Ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini sebatas pemateri saya sudah 27 menit saya menyampaikan dan saya akhiri dari pemaparan saya di materi lebihah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 2-3 pertanyaan. 2-3 menit. Kalau sepertinya boleh. Terkait dengan lebihah, ini biasanya di bawean itu di tahun ini boleh di sekeliling masyarakat itu ada istilahnya kalau nyembelih hayawan utamanya kambing itu ada efek kepada bau daging, kualitas daging. Entah itu lebih apa? Gemuk. Entah dagingnya itu lebih cepat basi atau kualitas dagingnya yang jelas berbeda. Apa pertanyaan kami? Apakah itu ada kaitannya dengan si penyembelih atau memang kualitas apa memang kualitas terhadap dagingnya hewan yang disembelih atau ada mantra-mantra khusus yang disematkan di saat penyembelih supaya daging supaya daging tersebut mempunyai kualitas baik. Mobil tuh. Terima kasih.
Ini mungkin kalau hanya untuk mencari keterangan di kitab yang kaitannya untuk binatang disembelih dagingnya lunak, tidak bau, mungkin tidak ketemu. Apa ada keterangan kitab? Tidak mungkin tidak ada. Cuman yang pernah saya dengar untuk hasil penyembelihan baik kambing ataupun sapi yang kita sembelih agar dagingnya satu diantaranya supaya tidak terlalu keras, lunak, enak dimakan. Yang kedua agar supaya dagingnya tidak terlalu bau. Itu yang banyak menentukan, katanya orang tua dulu, kembali kepada yang si penyembelih. Ada cara tertentu yang untuk membuat hasil sembelihan daging itu enak rasanya dan tidak berbau. Masa mau disampaikan begitu? Ya. Kan kita butuh ilmu. Oke, siap. Di antaranya yang sering saya katakan ya. Semua. Gimana caranya agar sesuai hasil sembelihan kita itu tidak berbau amis, berbau darah kadang-kadang. Kalau hanya untuk satu penyembelihan, tidak usah kerjakan. Ada praktek lainnya yang harus kita jaga. Yang jelas terpulang kepada sembelih. Kita diundang orang minta tolong untuk sembelih, sebelum menyembelih binatang itu kita harus bersih, utamanya mulut. Masa juga menyembelih sampai dengan marat yang kena bocang tak doyan. Nolak. Itu keterangan kita tak nemu, cuman katanya orang tua, orang tua dan dulu seperti itu. Itu untuk bau. Yang kedua, kalau yang akan kita sembelih lebih dari satu binatang, supaya tidak berbau pada binatang yang berikutnya, maka pisau setelah menyembelih yang pertama basuh dulu baru digunakan untuk menyembelih binatang yang kedua. Sare boleh kok, ngomong sare boleh kok. Nah, selama gue nyembelih nyaman. Contoh saya pernah dilakukan jalan yang mulia untuk menghilangkan bau. Yang kedua diburu. Nah, bermain sebesar yang kedua. Kadang-kadang kan hasil sembelihan kita dagingnya lain kan, ada yang lunak, ada habis busuk ya, bercekak, waktu wajib paling kan. Bukan masalah tua mudanya enggak, yang ngaruh itu tua mudanya. Cuman ngefeknya kepada yang nyembelih juga. Itu ada orang lambat, mudah kali ya. Dan orang lambat untuk memperkuat daging maris sembelih sampai atau lebih. Itu maris sembelih selesai serat sudah putus, kalau kembali selesai posisi pisau yang kita sembelih, lemparnya dengan sembarangan melempar atau jangan sembarangan kita bawa, jangan balik-balik. Kemana pisau itu? Begitu selesai serat selesai lemparnya biarkan dibuang ke depannya orang yang beli. Itu katanya orang tua dulu, insya Allah dagingnya tidak keras. Itu wajah aja. Lepas ada. Itu diantaranya. Mungkin ada cara yang lain sharing. Mari sekarang kita sharing. Ini tadi ya, terkait dengan penyembelihan kan ini masalah tadi dagingnya ya. Oke, monggo. Yang pertama ini. Nambah itu ada nambah. Kalau saya dulu memang menambahkan ya, versi saya menambahkan caranya agar tidak bau. Pertama kali memotong harus bersama dengan tulangnya. Jadi ini satu ilmiah. Nafas ketika binatang itu menarik nafas kita potong akan berpotensi bau. Kenapa? Karena memang Rasional. sangat rasional. Siap. Terus, Tambahan yang lain mungkin untuk membagi Kita harus mempelajari luar nafas. tadi kan potongan dafatan wahai datang satu kali. Kalau ternyata nanti sudah sampai berorgan diangkat, yang diangkat pisaunya lalu 9 lagi, apakah dapatan lunasan itu ya? Dan bagaimana hukumnya? Kemudian ada kejadian yang mungkin hukum baca sudah putus, tapi masih berdiri, itu ada. Apakah itu disembelih lagi? Ada. Yang ketiga, mungkin terkait dengan penyembelihan, saya pernah dengar pada itu orang menyembelih kambing atau sapi itu diinjak oleh yang dibeli. Ada yang keterangannya itu? Diinjak ya, maksudnya ini tekan dengan kaki lagi, ini bang kesana di belakang. ini kan kakinya begini. Pasien sampai langsung praktek diinjak ini masalahnya ini ada benda. Masalahnya ini ke masyarakat juga nih. Masyarakat juga risih juga seperti itu. Ada seperti itu juga seperti itu. Jadi kejadian. Ada yang keterangannya, ada seperti itu. Yang
Terus yang mau saya jawab yang mana? Tiga-tiganya. Yang mana yang pertama yang tadi? Yang kata bahwa datang. Dan apa itu prakteknya? Kemudian Bisa diangkat. Ya, didorong, ditarik, dorong, terus Ya, diangkat. diangkat gini. Iya, sudah diangkat. Ada ini Yang diangkat di depan. Kan maunya satu-satuin. Enggak. Kan nanti kita sudah dibalik. Mungkin sudah merasa dia sudah putus. Kemudian diangkat. Tapi mungkin punya keyakinan belum. Lagi kan dua kali jawabannya. Dua kali ya. Apakah itu masuk Secara fauran itu berarti. apakah masih dokter berat karena secara koran atau memang dan bagaimana hukumnya? Kedua, setelah maghrib sudah terputus, kemudian berjalan, itu disembelih lagi. Ya. Bagaimana hukumnya? Gimana caranya? Ini untuk praktek yang pertama, apa itu dihukumi sudah mengangkat alat penyembelihan? Ukurnya itu dalam kitab kan istilahnya digunakan di fauran kan? Ukurnya fauran itu tidak tahu saya, makanya perlu sering bersama. Sampai berapa lama ukuran fauran kita kembalikan dianggap faur? Ayo, itu saya tidak tahu. Tolong Dalam kaitan mati tidaknya ayat juga. Ayat maghrib kalaupun ayat yang dimulai sampai kepada ayat maghrib harkatul madbu. ya Harkatul madbu. harakatul maghrib ya itu sudah sampai di situ baru disembelih lagi. Berarti bukan faur. Lama berarti. Nah ini saya terangkan, sebenarnya dalam baju itu sudah jelas. Nanti bisa dibaca yang bersaing nggak sungguhan. Syaratnya dalam ayat itu akan mempengaruhi satu, tidak faur menurut adat. Sehingga dicontohkan kalau hanya orang sekarang yang lalu pisaunya tumbuh langsung ambil yang satunya, sebenarnya itu tidak masih yang Masih faur. Ya. Jadi kalau mamanya sekarang masih mengasah pisau masih mencari itu baru dianggap bukan faur. Ya, terjawab ya. Terjawab berarti oke faur. Pertanyaan yang kedua, setelah disembelih yakin hukum mati putus. Ya, ternyata masih hidup. Takdir mati harus 1 jam. Disembelih boleh. Jangan 1 jam Pak, setengah hari ada yang Iya gitu. lah, makanya itu disembelih lagi. Apa itu harus disembelih lagi? Nah, Kalaupun mati apa masuk maitah, bangkai, apa halal dimakan, asalkan hulkum dan mar'i putus, tidak masalah. Bahkan satu putus saja hulkum atau salah satunya putus, ada imam yang memperbolehkan halal dimakan. Kalau yakin sudah putus keduanya, walaupun masih hidup 1 jam 2 jam sampai setengah hari, itu masih halal untuk dikonsumsi. kalau disembelih lagi gimana? Biar cepat. Biar cepat maksudnya kan biar cepat itu disembelih Ya, tapi lagi. kan tadi sembelih kan tidak apa-apa kan? Iya. Mau disembelih lagi untuk hidup, untuk Iya. untuk hidup, untuk kita mati. Iya. Jadi yang menjadi angus. Ya. Pada jenggot belum putus. Ah, Sehingga lama matinya. Matinya. jadi bisa disembelih lagi, tapi kan sudah tidak menjadi kewajiban yang harus diputus. Artinya yang kewajibannya sudah Selesai. Ini ada pasal lagi Pak Rek? Nah ini Ya. Iya, bentar tambahan. penambahan. Jadi kalau memang ketika penyembelihan kedua binatangnya masih ada hayat yang Astagfirullah. walaupun belum putus, di antara tanda-tanda hayat sakira binatangnya masih bergerak secara sadar ya. Agresif. Caranya lancar. Itu tidak apa-apa walaupun disembelih lagi. Ya, itu masih hayat mustakirah ya. Iya, kalau hayat mustakirah memang tidak apa-apa. Walaupun Ya, hayat mustakirah kan gerakannya karena secara normal sendiri, bukan dibuat bukan anu. Iya. Bukan Itu angkat kan teman. sudah dituduh Haidul Musakir itu ada waktu jam apa enggak? Ada kodenya, ada tanda-tandanya. Itu hayat mustakirah. Dia pakai jam misalnya Ustaz. habis darah. Ada. infijar dam di antaranya. Ada jam. Ada infijar dam. Ada gerakan keras ya. Ada Bersuara, melihat, bergerak seperti biasanya. Itu hayat mustakirah itu. Tandanya kalau kemarin belum putus itu. Jelas kesana arahnya. Dan harus disembelih lagi hayat mustakirah. Seperti kejadian yang saya telepon teman tadi. Oke, Mare. Masih akhirnya itu kan. Sebenarnya sih kamu sih belum banyak kali diboleh. Cuma kan nanti
Akhirnya mulai Ya sudah cukup. Kalau ditabrak itu Ustaz. Ya udah jangan terlalu lama ini. Kalau ditabrak Makanya mau biasa Tadi tadi sudah yang lahir. diterima, Yang tadi yang diinjak itu yang langsung udah. mati. ada keterangan aja. Sudah mulai sunat itu. Udah ada keterangan. Enggak. Saya ingat saya itu memang disunatkan. Saya pernah Ya, makanya ya. ada saya lupa. Saya pernah baca. Sebenarnya tidak menerima itulah. Pertama saya tidak menerima. Masa itu ada binatang mau dimakan diinjak kakinya. Itu serang. Saya pernah membaca kaki kiri itu disuruh menginjak kepalanya binatang. Untuk Kelihatan. ya. Artinya tak cemeng-cemeng. Mau letak dulu. Kalau seker sini Bukan kaki kanan. Kalau kaki kanan kakinya yang dipotong. Kaki ke Yang diinjak itu badannya apa kepalanya itu? kepalanya. Oh, berarti kalau bukan kepalanya itu juga keliru itu. Ya. Karena saya lihat itu wakian loh, bukan saya berbicara itu wakian. Saya coba lain, apa kata diri? Enggak itu dalam Bukan saya. Hah? Saya Tidak, menerima ya. maksudnya senyum beli apa seorang lain? Kan tanda senyum beli. yang menginjak itu yang menyembelih apa yang orangnya Yang menyembelih. Yang menyembelih yang menginjak. Jadi kan begini tak? Yang menyembelih. Kan begini posisinya, kepala di sini. Nah begini. Kalau orang gontor itu. enggak itu memang harus ada keterangan Ada seperti itu. saya pernah membaca. Makasih. Nanti tolong dicari ya keterangannya itu kita sampaikan itu semua bersama. Kakinya kena paha. Memang tadi itu tadi ya, itu kepalanya ya. Kepalanya. Kalau Kalau badannya yang bagian kanan itu Tak bisa memberbahasa kan di sini. malah arah tenang ke anu. Yang beli dua kan. Iya, sih. Matanya mana? Si anu sih. Memang bentur. Mungkin kalau dia pasal gula kok Ada nanti. kan begini. Kan malah arah penjelasan pertanyaan setua. Ya tolong dicari itu nanti. Yang satu saya kanan saya begitu nanti. Iya kan tak kantongkan. Ya, saya anggap cukup dan saya tutup. Apalagi Itu tidak ditutup. Batasan itu yang dianggap hayatul mustaqirroh itu sampai kalau ukuran jam atau waktu apa enggak ada. Karena dulu waktu di pondok saya ikut juga semacam seminar itu ada sekitar 24 jam gitu. Kalau dalam 24 jam masih hidup, Ada maka itu. itu dulu pernah dengar seperti itu waktu di pondok. kalau di 24 jam masih itu berarti hayatul mustaqirah gitu maksudnya. Nah itu yang lupa. Mustamirroh. Makanya batasannya itu berapa? Ya, saya tak pernah Bisa jumpai digunakan jamnya. dengan jalan sebab Hanya tanda-tandanya hayatul mustaqirah, binatang itu masih bergerak, masih bersuara, masih melihat dengan sendirinya. Bukan mustaqirah. Terus kalau ada seumpamanya sampai 24 jam itu boleh. Sudah disembelih. Berhukum mati putus. Iya, masih hidup. Makanya Ya pernah kan sudah selesai dimakan. Ya belum mati gimana itu Pak? Itu hukum matinya. Hah? Kan sudah syarat hukumnya sudah kita penuhi kan. Makanya intinya saya Cuman di masyarakat makan seperti itu mungkin sedikit orang intinya ini cepat mati disebut lagi toh. itu masalah kan sudah jawab tadi. Boleh. Muter mulu. Kalau bisa putus berhukum mati walaupun masih hidup matinya tunggu ya halal kan itu toh. Makanya titik tekannya dalam masalah yang hanya berdapat. Maksudnya itu apa? Mungkin ada hayawan Sudah ya, sudah cukup ini. ini lagi tambahan sedikit aja. Iya. Tadi yang penting itu pengertian saya tadi itu mengenai hayawan yang pendek lehernya, dengan yang panjang katanya itu ya karena dekat ke badan sebelah atas biar dia tidak lagi. Kalau menurut pengertian saya dan yang selama ini yang saya ketahui ya sebelah atas itu dekat ke badannya bukan dekat ke colok. Ini saya mungkin saya tak pemahaman seperti itu terus ya. Untuk hewan yang mempunyai leher panjang seperti unta, sunnah disembelih leher bagian bawah dalam kondisi berdiri, seraya kakinya terikat. Unta, ya ke bawah ya. Untuk hewan yang mempunyai leher pendek, sunnah disembelih leher bagian atas. Leher bagian atas. Ya kata atas itu bagian dari itu menurut pengertian saya dan selama ini
Ya, dekat kepada badan. Oh, enggak. Kemana? Coba dijelas ini. Maksudnya ini apa nih? Maksudnya ini untuk hewan yang punya leher pendek sunnah disembelih leher bagian atas. Leher bagian atas dekat kepala atau dekat badan? Dekat kepala. Kepala. Makanya kalau ke bawah itu gampang. Karena kan walaupun segera si mari lemes. Ya. Jadi orang itu pokoknya kalau itu walaupun karena tak sampai tepat hukumnya. Kan gelor ya, kan bisa kamukan ya. Bisa kemanikan bukan dia. Englam. Bukan englam itu aja mesti di sana. Punya ayam kemanikan sering. Tahu caranya? Kemanikan kan masuk orang yang harus putus itu. Iya. Begini kan ya, sisi itu terjadi, bisa dipertimbangkan. Kalau kuma tak potong, kan bisa mati. Gitu. Mari kita tak potong sampai dibiarkan untuk mati. Itu ngapain? Bisa terjadi, bisa kemanikan istilah kan? Hah? Kemanikan. Kemanikan itu yang dibagian kemanikan. Biasanya ayam itu kan ya. Kalau kuma tak potong, ya kalau kuma itu celana Mas, potong, itu bisa mati. Mun tak potong, mari nak celana katan sampai mati. Karena sebelum hasil celana katan mati itu bisa nyokkan jepret. hukum Bukan untuk tengah kabel. Hanya hukum masih tak potong mati kian. Kamu tak tahu itu mana kena semua dipotong termasuk mari. Hah? Salah satu dua hukum ataupun mar'i salah satu sudah terpotong, ada yang mengatakan sudah boleh dimakan. Ya, udah mungkin Empun lama. Itu berbahaya banget. Karena sering dikonsumsi oleh kita semua. Apa itu? Karena pernah saya melihat dan saya praktik sendiri pemotongan ayam potong itu kan penyembelihannya setelah disembelih langsung ditaruh ke dalam drum. Itu bersiaga. Nggak boleh itu. Bahkan menyembelih kan ada kan menyembelih sampai putus lehernya itu ada yang haram leher. Terus itu bisa diambil jauh anunya kulitnya itu nggak boleh itu. Jangan. Ini mana? Anu untuk ayam itu praktekannya itu siapa sih yang beli ayam yang sering kemanikan ini? Coba praktek beli ayamnya yang sering kemanikan. Ini masalahnya. Kadang satu butuh satu terbilang beda dalam yang tadi apa tadi. Makanya waktu nyembelih leher ayam itu biar nggak kemanikan ini. Ini beginner, dekatkan ini. Biar ini urat tidak main-main ke belakang ke belakang. Baru potong. Kalau ini hanya dipegang genggirnya di kepalanya, urat tidak ditekan, ini bisa maju. Kemanikan. Kemanikannya bak atas dulu. Iya, pokoknya orang udah di atas kalau sudah tidak berat sudah harus ini. kalau berhukum Kepek sudah nggak? Kamu nggak sampai, kamu nggak boleh. anak jauh itu kan nggak terus udah boleh pakai ada Sudah ya, saya tutup dulu. Kami maaf. Saya kembali dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasih tuh,